IB Jatinangor, edisi media pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan ya, termasuk di hari ini. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 Agustus 2020, insya Allah kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita di materi akidah kelas 9 ini. Masih melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan konsep ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita awali saja dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas masih terkait konsep ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu rukun dan syarat ibadah. Pelajaran kita yang ketiga ini akan mengupas membahas tentang rukun dan syarat ibadah. Adapun target atau tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini mengetahui dan memahami rukun-rukun ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kalian mengetahui dan memahami syarat-syarat ibadah menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dua target kita pada kesempatan kali ini, materi tentang rukun dan syarat ibadah. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ibadah menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu memiliki dua rukun ya. Ibadah menurut mereka, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua rukun ya. Yang pertama, rukun ibadah itu adalah ya, kesempurnaan cinta atau kamalul hub. Ya, kesempurnaan cinta. Yang kedua, ketundukan dan kepatuhan. Atau azillu wal hudu ya. Azillu wal hudu. Inilah dua rukun ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa yang dimaksud dengan kamalul hub ya, kesempurnaan cinta dalam ibadah? Dan kamalul hub atau kesempurnaan cinta dalam ibadah ini merupakan puncaknya ibadah. Maksudnya bahwa ketika ibadah itu dilakukan oleh seorang hamba dengan kecintaan yang penuh dan kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diibadahinya. Jadi ibadah itu merupakan kesenangan. Ketika melakukan sebuah amalan ibadah itu bukan karena keterpaksaan, tapi betul-betul menjadi sesuatu yang sangat disenangi, disukai, dicintai ya. Wajar kalau Allah katakan bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu lebih mengutamakan cintanya kepada Allah dibanding kepada kecintaan pada apapun dan pada siapapun ya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 165. Di situ Allah menggambarkan tentang seluruh umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azab
annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Wa minan nas, dan di antara sebagian manusia, may yattakhizu min dunillah, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum kahubillah, mereka mencintainya, mencintai tandingan-tandingan tadi yang disembah selain Allah, kahubillah, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sementara Allah katakan, Allah gambarkan bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi ini dua komparasi, dua perbandingan di antara dua sosok manusia. Ada orang yang menyembah selain Allah, sama rasa cintanya dengan kepada Allah. Tapi orang-orang beriman lebih mendahulukan dan mengutamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kepada segala sesuatu selain Allah, ya. Jadi andad itu adalah tandingan-tandingan yang dijadikan sembahan oleh manusia selain Allah, ya. Kemudian Allah katakan, walau yaral ladzina zalamu id yaraunal azab, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu, nah apa sih yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini? Walau yaral ladzina zalamu id yaraunal azab, orang zalim di sini maknanya oleh para ahli tafsir, para ulama ahli tafsir adalah orang-orang yang menyembah segala sesuatu selain Allah. Dia zalim. Jadi orang zalim adalah orang yang menyembah segala sesuatu selain Allah. Inilah yang ditegaskan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang Luqmanul Hakim menasehati anaknya untuk tidak menyembah, mengabdi kepada selain Allah, dan itu dikatakan musyrik. Perbuatan musyrik ada perbuatan yang zalim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyembah, menyekutukan selain Allah. Janganlah engkau menyembah kepada selain Allah, artinya menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya perbuatan menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, la zulmun azim, adalah kezaliman yang besar. Termasuk di sini Allah katakan walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim, orang-orang yang menjadikan andad selain Allah itu sebagai sembahan, id yaraunal azab, ketika mereka melihat, mengetahui, menyaksikan azab pada hari kiamat, annal quwwata lillah, bahwa kekuatan itu hanyalah milik Allah jami'an, semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Niscaya begitu melihatnya mereka akan sangat menyesal. Inilah yang pertama, rukun ibadah itu adalah ibadah dilakukan karena penuh kesenangan, kecintaan, kamalul hub, ya. Dan itu hanya ditujukan untuk Allah semata, tidak bisa dibandingkan, ditandingkan dengan yang lain, ya. Demikian juga digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 24 bahwa orang Islam, seorang mukmin harus lebih mengutamakan rasa cintanya kepada selain Allah, bukan kepada selainnya, melebihi segala sesuatu, ya, yang ada di muka bumi ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, rukun ibadah itu adalah azillu wal khudu, ketundukan dan kepatuhan. Jadi ibadah itu dilakukan karena tunduk dan patuh, karena ketundukan dan kepatuhan. Tentu saja puncaknya adalah kerendahan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kerendahan dan ketundukan seperti ini hanya pantas untuk Allah dan tidak layak untuk selain Allah, yaitu dengan mendahulukan syariat Allah dari syariat selainnya. Apabila terjadi dalam kondisi real dalam kehidupan umat manusia, apabila terjadi pertentangan antara keinginan Allah dan Rasulnya, antara perintah Allah dan Rasulnya dengan keinginan diri sendiri atau hawa nafsunya, maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia harus lebih mengutamakan kehendak Allah dan Rasulnya atau syariat Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah,
Orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Maksudnya lebih mendahulukan syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa surat keempat ayat ke-65, di mana situ Allah nyatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, ya, la yu'minun, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai memberi orang yang memutuskan satu keputusan hukum, fima syajara bainahum, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Sumala yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan, mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hatinya. Inilah bukti contoh seorang mukmin asyaddu hubban lillah, itu lebih mengutamakan rasa cintanya pada Allah, yang dimaksud dengan kamalul hub. Kemudian juga lebih menunjukkan kepatuhan dan ketundukan pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Di ayat lain Allah mengingatkan masih tentang terkait dengan kepatuhan ini, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaklah orang-orang yang mengingkari, yang menyalahi perintahnya itu takut akan ditimpakan antusibahum fitnatun au yusibahum azabun alim, akan ditimpakan kepada mereka dengan azab atau cobaan dan azab yang sangat pedih. Quran surat An-Nur ayat 63. Inilah anak sekalian, ada dua rukun dalam ibadah, ada kamalul hub, kecintaan yang sangat penuh, yang kedua adalah al-khudu, azilu wal khudu, ketundukan dan kepatuhan. Kemudian materi kita yang berikutnya di pertemuan kali ini terkait dengan syarat-syarat ibadah, ya. Jadi ada rukun, ada syarat, ya. Kalau kita lihat rukun itu, ya, sesuatu yang ada di dalam kegiatan itu, ya. Sementara syarat sesuatu yang di luar, ya. Nah, kita ketahui ada berapa syarat ibadah? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan dan menjelaskan bahwa ada 3 syarat ibadah yang harus dipenuhi oleh setiap orang Islam apabila amalan itu mau disebut dengan amalan ibadah, atau amalan itu menjadi amalan yang bernilai ibadah. Yang pertama yang perlu kita yakini, kita pahami, bahwa amalan itu dikatakan dan disebut sebagai sebuah amalan ibadah manakala dilakukan dengan sidqul azimah, ya, adanya tekad yang benar-benar jujur dan kuat. Jadi syarat yang pertama, syarat ibadah itu adalah sidqul azimah. Apa maksudnya sidqul azimah itu? Sidqul azimah maknanya adalah tekad yang mampu meninggalkan segala bentuk kemalasan dari melaksanakan perintah dan menjauhi larangan syariat, serta memberikan kesungguhan sehingga dalam pelaksanaannya itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengingatkan tentang syarat yang pertama ini, bahwa perlu tekad yang kuat, sidqul azimah, di mana salah satu yang mengingatkan kita semua Allah nyatakan dalam surat As-Saff, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapakah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Artinya kita mengaku beriman, kita mengaku seorang mukmin, mengaku seorang Islam, tapi tidak pernah melaksanakan apa itu yang menjadi kewajiban seorang mukmin, apa yang menjadi kewajiban seorang Islam. Dia hanya sebatas mengatakan saja. Jadi perlu ada tekad yang kuat untuk melaksanakan, mengamalkan, menjalankan sesuatu perkara yang bernilai ibadah, adanya sidqul azimah. Kemudian syarat yang kedua, ya, bahwa ibadah itu harus ikhlas. Syarat yang kedua adalah niat ikhlas.
Niat ikhlas dari ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala semata dan bersih dari semua sembahan selain Allah. Sehingga ia hanya tunduk kepada Allah dan semua perbuatannya hanya karena Allah. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa ibadah itu bagi seorang mukmin lillah, kemudian fillah dan billah, atau ibadah itu harus lillah, billah dan fillah ya. Itu ibadah kita dilakukan hanya karena Allah semata, tidak karena yang lain. Amalan sholat mungkin yang kalian lakukan bukan karena takut sama orang tua, bukan karena takut sama keluarga ya, bukan karena malu sama tetangga, takut atau malu sama teman-teman, tapi betul-betul ibadah, amalan yang kita lakukan sebagai amal ibadah itu hanya karena Allah semata. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, Allah menyatakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan amal ibadah pengorbananku, wa mahyaya, bahkan seluruh aktivitas kehidupanku, wa mamati, termasuk juga kematianku, lillah, semuanya ditujukan pada Allah, hanya karena Allah, Rabbil alamin, Allah sebagai Rabb seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Demikian juga dalam ayat yang sudah sering kalian baca mungkin dalam keseharian, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Al-ayah. Tahu surat apa? Ya, surat Al-Bayyinah ya. Surat keberapa Al-Bayyinah itu? Baik, Al-Bayyinah adalah surat ke-98. Dalam ayat 5 ini Allah menyatakan, wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintah, illa liya'budullah, kecuali mereka agar mengabdi, menyembah pada Allah semata, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, hunafa wa yuqimus shalah, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan lurus dalam ayat ini? Ya, lurus atau lurus dalam ayat Al-Bayyinah 5 ini adalah jauh dari syirik. Jadi mukhlishina lahuddin ini mereka jauh dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesesatan. Inilah yang kedua, bahwa syarat ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas, hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain, bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena posisi, tapi amalan itu betul-betul dilakukan hanya karena Allah semata, ikhlas lillahi ta'ala kalau bahasa kita ya. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, yang termasuk syarat dalam ibadah menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah amalan tadi harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi yang ketiga, kesesuaian dengan syariat. Maknanya bahwa dalam ibadah itu maka seluruh perkataan dan perbuatan lahir dan batin haruslah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang olehnya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, baik berupa perkataan, perbuatan, tekad, semuanya harus karena Allah, sesuai dengan perintah Allah ya. Sebagaimana diantaranya Allah menyatakan, jangan mencari panduan lain, pedoman lain dalam hidup ini kecuali hanya panduan pedoman syariat dari Allah semata. Allah katakan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan, sebagai aturan hidupnya, sebagai agamanya, sebagai yang diyakininya, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima, wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan kelak orang yang seperti ini di akhirat nanti menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Jadi termasuk kita orang Islam, amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat yang Allah berikan. Jadi sesuai dengan aturan syariat Allah dan Rasulnya.
jangan sesuai dengan akal budi pekerti kita, bukan hasil rekayasa, tapi betul-betul berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan, syarikat-syarikat min dunillah selain Allah, ya, yang memberikan syariat bagi mereka untuk agama mereka yang tidak diizinkan oleh Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Jadi syariat agama adalah syariat yang Allah berikan. Inilah dalam bahasanya Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa amalan ibadah yang kita lakukan itu syaratnya dua, ikhlason wasawaban. Ikhlas dilakukan hanya karena Allah semata, lillahi ta'ala. Sawaban, sawab itu kesesuaian amalan yang kita lakukan dengan tuntunan syariat baik Allah maupun Rasulnya. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulannya adalah ibadah yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu haruslah memenuhi ketiga syarat tersebut di atas, di mana syarat yang pertama, sidqul azimah, merupakan syarat untuk terwujudnya amalan ibadah itu. Harus ada tekad yang benar, jujur dan kuat. Adapun syarat yang kedua dan ketiga itu ikhlas wasawaban, merupakan syarat untuk diterimanya amalan tadi sebagai sebuah amalan ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat dan rukun ibadah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Barangkali ini saja yang sempat bisa pengen sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang prinsip-prinsip ibadah atau usulul ibadah inda ahlu sunnah wal jamaah. Dan satu hal yang perlu kalian catat, ditulis tentang dalil dari ikhlas, ya. Itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah, ya. Kalian tulis di dalam buku-buku kalian, insyaallah nanti menjelang mendekati penilaian harus dikumpulkan melalui wali kelasnya. Ini saja barangkali yang sempat bisa pengen sampaikan. Semoga mengingatkan kita semua, mengingatkan kalian tentang rukun dan syarat-syarat ibadah. Apabila kita ingin tahu persis betul amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billah bisabil haq wa syahadu anna muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.